Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Amin. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Dengan kompetensi dasar, SPDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Dayu berasal dari Bali. Dayu menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Bali. Nah, tari Bali memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja ciri-cirinya? Jadi ciri-ciri gerak tari Bali yaitu yang pertama, gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Yang kedua, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, tetapi mata juga ikut digerakkan. Seperti Bali, Sumatera juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Apa saja ciri khusus gerak tari dari Sumatera? Ini berasal dari Sumatera. Ini menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Sumatera. Ciri-ciri gerak tari Sumatera yaitu yang pertama, gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Yang kedua, gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Yang ketiga, gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Keunikan gerak tari yang disampaikan Dayu dan Beni di atas adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Nah, salah satu contoh dari Sumatera yaitu tari Sudati dari Aceh. Bagaimana gerak tari Sudati dari Aceh? Nah, mari simak penjelasan berikut. Sudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Sudati tidak menggunakan iringan berupa musik. Iringan tari Sudati berupa nyanyian yang dilantunkan dua orang. Tari Sudati sangat dinamis. Langkah maju, mundur, ke samping kiri dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Sudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Sudati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut, para penarinya membuat tari Sudati menjadi lebih menarik. Lani dan teman-teman memiliki kegemaran berbeda. Ada teman yang gemar menyanyi, ada teman Lani yang gemar menari, ada juga teman Lani yang memiliki kegemaran lain. Mereka bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan seni bersama. Nah, manfaat kegemaran bagi diri sendiri antara lain yang pertama sebagai hiburan dan pengisi waktu luang. Yang kedua sebagai pengasah keterampilan. Dan yang ketiga bekal untuk masa depan.
Kegemaran juga dapat memberikan dampak baik bagi lingkungan sekitar. Salah satu contohnya adalah kegemaran berkebun akan membuat lingkungan lebih asri. Sebaiknya kegemaran yang kita miliki dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Agar kegemaran kita tidak merugikan orang lain, maka kita tidak boleh memaksakan kegemaran kita untuk diikuti oleh orang lain. Siswa kelas 4 sepakat untuk menampilkan berbagai gerak tari yang dirangkai menjadi tari kreasi. Mereka akan menggabungkan dengan iringan tari lagu Apuse. Lagu Apuse merupakan lagu daerah Papua. Lagu Apuse dinyanyikan dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Semangat masyarakat Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Judul ceritanya, Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikannya kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan barat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berselang, terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar. Pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Namun, Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. Kamu hebat, Cadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami, kata teman Cadara. Kami akan mengusulkan pada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru, sahut seorang teman Cadara. Jujur saja,
Aku tidak mengincar jabatan, teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita, kata Jadara rendah hati. Jadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Jadara. Dia meminta Jadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Jadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Jadara Ura. Siasat perang Jadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Jadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Nah, berikut ini adalah rangkuman dari cerita Jadara. Cerita merupakan anak dari Panglima Wire, panglima dari desa Kramuderu. Jadara memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Suatu hari, Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Beliau mengutus Jadara untuk berburu dan membawa pulang hasil buruannya. Jadara berangkat berburu bersama beberapa temannya. Dia pun berhasil mendapatkan hewan buruan. Saat perjalanan pulang, Jadara dan teman-temannya bertemu dengan suku Kuala. Jadara menyusun strategi dan melawan suku Kuala. Jadara berhasil mengalahkan suku Kuala. Jadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu. Cerita keberhasilan mereka pun diketahui oleh Panglima Wire. Beliau meminta Jadara untuk menyusun siasat perang. Siasat perang tersebut dinamakan Jadara Ura. Nah, tokoh dalam cerita berjudul Jadara yaitu Panglima Wire, Jadara, teman-teman Jadara, dan suku Kuala. Jadara adalah tokoh utama dalam cerita berjudul Jadara. Alasannya karena tokoh Jadara muncul terus-menerus dan mendominasi cerita. Selain Jadara, juga ada tokoh utama lain, yaitu Panglima Wire. Nah, dalam cerita berjudul Jadara itu ada tokoh protagonis dan antagonis. Kalian masih ingat apa itu tokoh protagonis dan antagonis? Jadi kalau tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik. Nah, tokoh protagonis dalam cerita berjudul Jadara yaitu Jadara, Panglima Wire, dan teman Jadara. Nah, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat. Tokoh antagonis dalam cerita berjudul Jadara yaitu suku Kuala. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.